Selamat pagi sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan pagi ini, Selasa 2 Juni 2020 dalam pekan biasa yang ke-9. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam Injil pada hari ini kita telah mendengar bersama bagaimana upaya orang-orang Farisi dan orang Herodian berusaha untuk mencobai dan menguji Yesus. Mereka berusaha menjebak Yesus dengan satu pertanyaan. Akan tetapi Yesus tahu akal bulus mereka. Yesus tahu bahwa mereka kelompok orang-orang yang munafik, sehingga upaya mereka untuk mencobai Yesus menjadi gagal total. Pada awalnya mereka mencobai Yesus dengan memberikan sanjungan dan pujian yang luar biasa. Tetapi ternyata upaya mereka ini gagal total, dan mereka menjadi terheran-heran. Yesus mengatakan, "Berilah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berilah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak terpisah dari apa yang dinamakan dengan hak dan kewajiban. Terkadang dalam praktek hidup sehari-hari kita sering sekali menuntut hak, akan tetapi ternyata tanpa kita sadari kita juga sering sekali melalaikan kewajiban. Siapa sih yang rela kalau haknya tidak dipenuhi? Bukankah demikian? Akan tetapi melalui permenungan pada pagi hari ini, apa yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi dan Herodian, kita telah mendengar bersama ungkapan Yesus yang luar biasa. Berilah kepada Kaisar apa yang memang menjadi hak Kaisar, dan berilah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dan merefleksikan bersama. Apa yang menjadi hak Allah? Apakah kita sudah memberikannya secara penuh
Kita kerap menjumpai dalam kehidupan sehari-hari sikap hidup yang mudah menghakimi. Ini contoh sederhana. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, sikap yang paling mudah untuk terjadi dengan sendirinya yaitu menghakimi sesama. Mungkin terkesan sangat sederhana atau perkara kecil saja, akan tetapi ternyata ini contoh bahwa kita telah mengambil apa yang menjadi hak Allah. Oh, dia itu kehidupannya sehari-hari seperti ini. Oh, dia itu gini, dia itu seperti itu. Nah, kurang lebih banyak sekali kalimat yang bisa kita lontarkan dengan gaya bahasa kita masing-masing. Dari hal yang sederhana ini, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan. Apakah selama ini saya sudah memberikan hak Allah secara penuh kepada Allah? Atau sebaliknya, saya justru tidak memberikan ruang atau hak itu secara penuh kepada Allah? Sebaliknya, kalau kita kaitkan dengan apa yang Yesus katakan, berilah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Dalam kehidupan kita sebagai masyarakat dalam satu negara, tentu kehidupan bermasyarakat kita setiap hari diatur oleh aturan yang mana di sana ada pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, hampir setiap hari entah kita melihat di medsos ataupun mendengar himbauan secara langsung dari pemerintah, untuk sementara waktu kita diajak melakukan jaga jarak terlebih dahulu dengan sesama kita, agar penyebaran virus ini dapat diredam. Akan tetapi pada kenyataannya ternyata tidak sedikit dari kita yang justru masih ngeyel, kalau boleh dikatakan. Masih banyak dari kita yang ngotot dengan egonya masing-masing. Ini sebagai contoh salah satu sikap yang merampas apa yang menjadi hak pemerintah. Maka melalui permenungan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk menelisik batin kita. Apakah dalam praktek hidup kita setiap hari selama ini kita sudah memberikan porsi yang seimbang, entah kepada Allah, kepada sesama, dan kepada diri kita sendiri? Apakah kita sudah berlaku adil dan jujur dalam menjalani seluruh proses dan perjalanan hidup kita setiap hari? Semoga buah-buah permenungan ini kiranya mampu membawa kita untuk masuk pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, agar kehidupan iman kita dari hari ke hari semakin mencapai tingkat kedewasaan. Semoga kehidupan iman kita kian matang dan semakin mantap dari hari ke hari. Selamat beraktivitas, salam sehat, kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.